Oke, jadi berat volume basa itu simbolnya gamma. Dari namanya saja kelihatan rumusnya. Kalau berat volume ini paling gampang, soalnya kelihatan dari rumusnya. Berat volume. Rumusnya berat dibagi volume. Begitu saja. Jadi rumusnya W per V. W itu ingat tadi adalah weight. Weight itu bahasa Indonesianya berat. V itu volume. Bahasa Indonesianya adalah volume juga sama ya. Jadi untuk mengetahui berat volume, berat saja dibagi volume. Seperti itu. Ini berat volume kalau basah. Kalau kering beda lagi. Nah, kalau berat volume kering, kalian bisa pakai rumus ini. Ini gamma dry. Dry itu D itu dry ya. Dry itu artinya kering. Bahasa Inggris lagi tuh. D itu dry eh, artinya kering kalau bahasa Inggris. Gamma dry itu adalah WS berat solid dibagi volume. Jadi kalau kita carinya eh, berat volume keringnya, ya kita berarti pakainya ya berat tanah saja, berat yang sudah di oven. Kalau kita carinya berat volume kering, tapi kalau kita carinya berat volume basah, berarti kita pakai berat yang sebelum di oven. Tapi kalau WS itu artinya berat yang sudah di oven dibagi sama V. Atau rumus lainnya kalian bisa pakai gamma, gamma atau berat volume basah dibagi satu tambah kadar air. Ini berat volume basah dibagi satu tambah kadar air. W itu kadar air ya, tadi yang sudah dicari. Ini sebenarnya cuman rumus ini didapat dari matematika saja. Cuman dibalik-balik rumus yang tadi kita gabung bersama, akhirnya dapat rumus yang ini. Rumus yang ini semua kita gabung, akhirnya dapat ini. Cuman konversi dari matematika saja, rumus-rumus ini. Terus ada lagi yang namanya berat jenis. Nah, tadi kan ada berat volume, ada juga berat jenis. Ini yang susah dibedakan. Kadang ada yang saya bilang berat jenis, dikiranya berat volume. Ibu bilang berat volume, dikiranya berat jenis. Padahal beda ya, berat volume sama berat jenis. Kalau berat jenis air itu harus artinya beratnya dibandingkan sama air gitu sebenarnya ya. Kalau berat jenis itu. Dan dia harus pada suhu yang sama sebenarnya pada saat pengujian. Tapi ini susah. Pada suhu yang sama kita susah mengujinya. Jadi berat jenis itu adalah perbandingan antara berat volume butiran padat sama berat volume air. Jadi butiran padat itu dibandingkan sama air. Itulah berat jenis. Gamma S dibagi gamma water. Nanti supaya kalian lebih mengerti ada contoh soal ya dari rumus-rumus ini. Ya, Bu. Selanjutnya ada yang namanya angka pori. Angka pori itu tidak terlalu jauh beda sama yang namanya porositas. Selanjutnya ini ada porositas, ini angka pori. Kalau angka pori itu perbandingan antara volume void, volumenya pori-pori dibandingkan sama volumenya tanah. Jadi dikasih perbandingan nih, seberapa sih perbandingannya antara pori-porinya sama tanahnya. Nah, kalau porositas, perbandingan antara pori-porinya sama total tanah, totalnya. Kalau yang angka pori dibandingkan sama tanah tok, kalau porositas dibandingkan sama total tanah semuanya gitu. Kalau ingat saya itu saja bedanya angka pori sama porositas. Pokoknya kalau angka pori itu volume pori-porinya kita lihat berapa sih perbandingan antara pori-pori sama tanah tanah saja yang tidak ada airnya gitu. Tapi kalau porositas kita bandingkan berapa sih perbandingan antara pori-pori sama keseluruhan tanahnya. Keseluruhan tanah itu adalah tanah yang masih tercampur sama air sama udara. Itu perbedaan antara angka pori sama porositas. Nah, di angka pori, volume pori-pori itu kan terdiri dari dua. Volume air sama volume udara. Gitu. Kalau di porositas, volume pori itu volume air dan volume udara. Kalau volume total itu volume air, volume udara, sama volume butiran padat. Ini perbedaan angka pori sama porositas. Jadi bedakan nanti pada saat ada soal, harus kalian bedakan rumusnya ya. Angka pori itu pokoknya dibandingkan sama VS, volume solid saja. Kalau porositas dibandingkan sama V, total.
volume total. Oke, selanjutnya ada derajat kejenuhan. Nah, apa maksudnya derajat kejenuhan? Derajat kejenuhan itu artinya seberapa sih jenuhnya tanah kalian. Apa artinya jenuh? Jenuh itu artinya airnya. Berapa sih air seberapa sih jenuh itu kayak berairnya ya? Kayak gimana sih seberairnya tanah kalian tuh? Apakah jenuh sempurna atau tidak? Artinya kalau jenuh itu jenuhnya sempurna, artinya seluruh pori-porinya terisi sama air. Itu saja artinya derajat kejenuhannya sempurna. Artinya seluruh pori-pori terisi sama air. Tapi kalau di bawah 100%, artinya ada pori-porinya yang tidak terisi air. Itu saja ya bedanya. Tapi dia beda sama kadar air. Kalau kadar air kan kita bandingkan itu beratnya, berat air sama berat tanah. Tapi kalau derajat kejenuhan ini kita bandingkan volumenya. Jadi apakah semua volume pori-porinya terisi sama air atau tidak? Tuh. Derajat kejenuhan rumusnya itu volume air dibagi volume void dikali 100. Kalau volume air sama volume pori-porinya sama, artinya derajat kejenuhannya 100%. Kalau 100% artinya tanah kalian itu betul-betul basah karena seluruh pori-porinya itu isinya air, tidak ada yang isinya udara. Semuanya pokoknya air. Kalau derajat kejenuhannya 100%. Apa artinya 100%? 100% itu artinya satu ya. 100%. Persen itu yang ini nih. Persen ini artinya per 100 ya. Ya, Persen. Bu. Persen itu 100. Jadi per 100. Jadi kalau 100% berarti 100 per 100. 100 dibagi 100 hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau terisi sepenuh air, SR-nya sama dengan 1. 1 itu sama saja kalau kita sebut dengan 100%. Gitu. Ya. SR-nya 100% artinya SR-nya 1 sama saja. Nanti kalau di perhitungan, kalian tidak boleh menggabungkan persen sama angka biasa. Jadi persen itu harus dijadikan dulu angka desimal. Baru kalian bisa gabungkan sama angka-angka biasa. Jadi kalau persen ya bisanya sama persen saja. Kalau mau dikali-kali, dikali-kali atau dibagi-bagi ya. Jadi persen dikalikan sama yang tidak persen tidak bisa. Jadi dia harus dijadikan desimal dulu. Makanya ini kenapa bisa SR-nya sama dengan 1. Karena kalau dia masuk ke dalam rumus, berarti kita harus tulis 1. Nah, ini eh, perkembangan rumus dari yang tadi. Ternyata ada lagi ahli yang dia misalkan bagaimana kalau misalnya volume tanahnya kita anggap 1. Gimana rumus-rumusnya? Apakah berubah atau tidak? Ini ya. Yang ini yang dia anggap 1 nih. Volume tanah dianggap 1. Dimisalkan sebagai 1. Bagaimana rumus-rumus yang lain? Ternyata rumus-rumus yang lain itu akhirnya secara matematika berubah. Misalnya ini semua terjadi nih. PW jadinya kadar air dikali GS, VV itu jadinya angka pori, volume total itu 1 tambah angka pori, berat tanah itu GS kali gamma water, berat air itu kadar air kali GS kali gamma water. Nah, akhirnya terbentuk rumus-rumus yang lain. Nah, terbentuklah rumus-rumus ini. Semoga ada dulu contoh soal setelah ini, karena masih ada pemisalan yang lain. Ternyata ada ahli lagi yang memisalkan lagi yang lain. Nah, setelah dimisalkan volume tanah itu sama dengan 1, terbentuklah rumus baru. Rumus baru berat volume basah. Rumus awalnya kan ini ya, berat volume basah, rumus awalnya adalah berat dibagi volume. Ternyata setelah pakai pemisalan, ini itu bisa berubah. Ini kan P, WS ditambah WW. Nah, tadi kalau kalian lihat di diagram tadi, WS sama WW itu berubah ya rumusnya. Ini WS sama WW. WS itu jadi GS kali gamma water dan WW juga berubah.
Akhirnya berubahlah. Jadi GS kali gamma water tambah kadar air kali GS kali gamma water per 1 tambah kadar air. Atau sama saja, ini secara rumus matematika berubah jadi 1 tambah kadar air kali GS kali gamma water per 1 tambah E. Kenapa bisa ada pemisalan seperti ini? Ini sebenarnya untuk memudahkan kita. Karena bagaimana kalau ternyata yang diketahui adalah GS sama kadar air sama gamma W. Bagaimana? Apakah kita bisa dapat angka porinya dan lain-lain? Nah, kita bisa pakai rumus ini, begitu. Berat volume kering juga berubah. Dia jadinya eh, seperti ini, GS kali gamma water per 1 tambah E. Ingat, gamma water itu sama saja. Ini yang selalu Ibu ingatkannya. Ingat, gamma water itu selalu 9,81 kilonewton per meter pangkat 3. Oke, gamma water itu 9,81 kilonewton per meter pangkat 3. Jadi kalau satuannya meter dan kilonewton, gamma water itu selalu sama, 9,81. Beda sama kalau satuannya gram. Kalau satuannya gram per sentimeter pangkat 3, maka gamma water itu 1. Tapi kalau satuannya kilonewton per meter pangkat 3, itu 9,81. Kalau satuannya newton per meter pangkat 3, maka nilainya itu 9.810. Ingat, tapi yang sering kita pakai adalah kilonewton sama meter. Jadi yang sering kita pakai ini nih, 9,81. Jadi kalian jangan bingung ya. Nah, misalnya di soal tidak diketahui gamma air. Bagaimana caranya kalian dapat? Ingat saja, gamma air itu 9,81 kilonewton per meter pangkat 3. Nah, selanjutnya lagi, berat volume tanah jenuh. Berat volume tanah jenuh itu bisa dapat pakai rumus yang di bawah ini lagi. Sampai GS tambah E kali gamma water tambah E. Nah, derajat kejenuhan juga bisa kita dapat pakai rumusnya ini. SR kali angka pori sama dengan kadar air dikali GS. Nanti kita bisa dapat SR. Porositas dan angka pori juga ternyata bisa satu sama lain bisa saling diketahui. Kalau kita sudah tahu angka pori E, kita bisa dapat N. Rumusnya kita pakai saja N sama dengan E per 1 tambah E. Nah, kalau kalian mau cari angka pori dan kalian tahu porositas, kalian bisa pakai rumusnya ini. E sama dengan N per 1 kurang N. Ingat ya, E itu angka pori, N itu porositas. Kalau N itu porositas, kalau E itu angka pori. Berat total tanah juga bisa dapat nih, dari WS dikali 1 ditambah kadar air. Waduh, masih ada rumus yang lain nih. Nah, ini dimisalkan lagi nih. Ada lagi orang yang memisalkan. Ini banyak-banyak rumusnya ya. Ini nanti kalian kalau ternyata ujiannya di kampus, kalian tulis nih semua rumus nih. Atau contoh soal di kertas 1 lembar itu. Ibu tidak suruh kalian hafal rumus. Kalian tulis saja di kertas 1 lembar rumusnya. Nah, ini ada lagi orang yang misalkan. Kalau tadi kan yang dimisalkan itu volume air sama dengan 1. Nah, ini dia misalkan lagi bagaimana kalau volume totalnya yang sama dengan 1. Apa rumusnya berubah? Ya, ternyata rumusnya berubah lagi. Akhirnya kita dapat rumus-rumus ini lagi. Berat butiran padat, berat air, sama berat volume kering. Ini kalian bisa langsung pakai. Bagaimana cara pakainya nanti Bu kasih contoh pada saat kerjakan contoh soal. Nah, ini kita mulai dari contoh soal 1. Oke, di contoh soal 1 ini diketahui sebuah sampel lempung jenuh. Nah, dia bilang lempungnya jenuh. Artinya SR-nya berapa? SR-nya pasti sama dengan 1 karena lempungnya jenuh. Jadi lihat di soal dulu ya. Ini SR pasti tidak diketahui nih di soal. Tapi kalian bisa lihat lempungnya itu jenuh, jenuh air. Artinya seluruh pori-porinya terisi sama air. Artinya dia SR-nya sama dengan 1. Mempunyai berat tanah basah 1526 gram. Sedangkan setelah di oven berkurang jadi 1053 gram. Diketahui berat jenis tanah adalah 2,75. Tentukanlah kadar air, angka pori, porositas, dan berat volume.
total. Oke, yang pertama kadar air. Tadi rumusnya kadar air adalah berat air dibagi sama berat tanah. WW per WS. Ini bisa langsung ya kita lihat. Di sini ada di contoh soal ini ada cara pengerjaannya WW per WS. WW itu apa? Berat air. Berat air itu apa? Berat air itu adalah berat yang hilang setelah di oven. Jadi yang awalnya 1526 kita kurangi 1053 berarti itu yang hilang. Makanya di sini 1526 dikurangi 1053. Berarti yang itu yang hilang selama di oven. Nah, ini dibagi berat tanah. Berat tanah itu berat yang setelah di oven adalah 1053. Hasilnya adalah 0,45 dikali 100%. Hasilnya 45%. Ya. Selanjutnya ditanyakan lagi angka pori. Berapa angka porinya? Berapa E-nya? Nah, bagaimana caranya kalian bisa tahu kalian mau pakai rumus yang mana? Lihat dulu. Lihat di awal, angka pori kan VV per VS. Ini rumus awalnya ya, angka pori. Tapi ternyata di soal itu tidak diketahui berapa volume pori dan berapa volume solidnya. Yang diketahui cuma berat sama GS. Nah, untuk tahu angka porinya berarti kita pakai rumus yang lain. Kita coba cari rumus yang lain. Karena rumus ini sudah tidak bisa terpakai. Jadi kita harus pakai rumus yang lain. Ini belum ada. Nah, di sini ada KE. Apakah yang atas ini bisa kita pakai? Aduh, ini juga bisa kita pakai ya. SR kali E sama dengan W kali GS. Ini bisa kita pakai. Yang ini juga bisa kita pakai. Banyak sebenarnya yang bisa kita pakai nih. GS kan sudah diketahui. Gamma air sudah diketahui. W sudah diketahui. Oh, tapi berat volume belum ya. Berat volume tidak kita ketahui. Makanya yang tidak bisa dipakai. Yang pertama tidak bisa dipakai. Berarti yang bisa dipakai cuman yang tadi nih. Yang bisa kita pakai adalah rumus yang ini. Kenapa? Karena yang lain sudah diketahui. SR sudah diketahui nilainya tadi ya. SR kan kalau dia jenuh nilainya sama dengan 1. Kadar air sudah diketahui tadi 45% atau 0,45. Ingat ya, jangan masukkan ke dalam rumus yang pakai persen. Kalian harus jadikan desimal dulu. 0,45. GS juga diketahui di soal. Hasilnya 2,75 ya tadi. Akhirnya kita bisa pakai nih. E-nya berapa? E-nya tinggal kita pindahkan SR ini ke bawah di sini. Jadi E tinggal ke bawah di sini. W kali GS per S. Kan ini pindah ya, pindah ruas. Kalau di sini di atas, kalau dia pindah ke samping, dia jadinya ke bawah. Nah, coba kita lihat cara pengerjaannya. Nah, ini ya. Ini kita bisa pakai rumus yang ini. Dapatlah nilai E. Selanjutnya porositas. Porositas bisa kita dapat karena E sudah kita dapat. Jadi langsung saja rumusnya 1 per 1 tambah E. Hasilnya 0,548 atau secara persen 54,8%. Selanjutnya apa lagi yang dicari? Oh, berat volume total. Berat volume total bisa kita cari juga. Kalian pilih rumusnya yang ada semua nilainya ya. Nah, ini kan sudah ada semua nilainya nih. Kadar air ada, eh, GS ada, gamma water pasti kalian tahu. Gamma water ingat ya, nilainya gamma water 9,81. Sudah diketahui. Masukkan ke dalam rumus, dapatlah 17,8 kilonewton per meter pangkat pindad. Ingat, makanya Ibu selalu bilang, usahakan kalian beli kalkulator. Mungkin semester ini masih Ibu perbolehkan pakai kalkulator HP, tapi untuk lain kali kalian harus pakai kalkulator saintifik. Jadi kalkulatornya yang harus yang bagus ya. Tidak bisa kalian pakai kalkulator pasar, harus kalkulator yang bagus. Karena supaya bisa kalian pakai di Mektan 2 dan fondasi. Karena hitungan buat Mektan
2 sama fondasi itu makin susah. Jadi harus makin bagus. Nah ini kalau kalian cari di kalkulator, jangan cari satu-satu ya. Langsung kalian tulis semua ini dalam kalkulator. Jangan cari satu-satu. Kenapa? Karena lama. Jadi kalau kalian tulis semuanya dalam kalkulator, langsung sama dengan langsung keluar nilainya. Gitu ya. Oke, aduh, di sini hujan makin lebat. Oke, sebelum nanti kayaknya kita masih ada satu pertemuan lagi, masih bahas lagi contoh soal sebelum kita masuk ke UTS. Jadi satu pertemuan lagi baru kita UTS. Sebelum Ibu tutup, Ibu absen dulu ya. Oke, Ibu absen dulu. Ananda Rantai Pandulaka. Gak ada ya? Aduh, sorry ya. Ini hujan deras. Ibu. Hadir Bu, Amsyar Ramdhani hadir Bu. Kemarin Ananda ada? Gak ada ya? Ada. Oke. Amsyar Ramdhani. Hadir Bu. Ada. Oke. Ramatu Prasatria. Hadir Ibu. Oke. Randy Rano Hindo. Randy? Randi hadir, Bu. Warani juga hadir, Bu. Maaf, Bu, jaringan kurang jelas. Bu. Rani ada? Ada, Bu. Oke. Indra Kurniawan. Hadir Bu, hadir. Oke. Nafda. Absen. Ada Safratul Nafda? Gak ada ya? Zainab Lumoga? Zainab? Hadir Bu, hadir. Bu. Hadir. Yes, Tahori. Yes, Hadir Bu, hadir. Oke. Rendra Reski Perdana. Hadir Bu, hadir. Oke. Reski Juliati. Reski Juliati. Tidak ada. Oke. Nurjana Rumaru. Rizky Julita hadir, Bu. Rizky Julita hadir, Bu. Oke. Ini dari mana ini? Kenapa telat? Afifa Sahira. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Kanet, Kanet Mafid. Kanet Mafid. Banyak. Rizal Iskandar. Hadir Bu, hadir. Oke. Dina Srianti. Tidak ada? Dina? Tidak ada Bu. Rizam? Hadir Bu. Oke. Ya, Syarifuddin. Hadir Bu, hadir, hadir. Aditya? Oh, hadir. Aditya dari mana? Hadir Ibu. Lanjut dulu. Angelika. Angelika ada? Angelika hadir. Oke, Denny Yosua. Hadir Ibu, hadir. Oke.
Salma Parati. Hadir Bu, hadir. Oke. Elizabeth Fastikabes. Elizabeth Elizabeth Alfa Bu. Alfa. Hikmal. Hadir Ibu. Oke. Fernando Jobungyanan. Hadir? Hadir. Fernando mana? Hadir Ibu. Fernando hadir Ibu. Oke. Arifuddin Romakur. Arifuddin. Hadir Bu. Hidayat Ugar. Alfa. Wija Alfa. Wija Ponco Susilo. Wija. Hadir Ibu, hadir Ibu. Wija ada. Oke. Ibu. Oke. Itu sudah selesai absen. Ibu, tadi Zahra sama Jana ada Ibu. Zahra sama Nurjana. Zahra sama Nurjana. Ada Zahra. Bu, Arifudin Nopor hadir Bu. Siapa? Arifudin Nopor. Arifuddin. Iya, sudah. Arifuddin Romakur sudah. Siapa? Nurjana sama? Nurjana iya, Nurjana sudah hadir. Sama siapa tadi? Zahratul Nahda Ibu. Zahratul Nahda. Dari mana Zahratul Nahda? Oh, ada jaringan nih Bu, jaringan. Oh alah. Kalian ya. Oke, sudah ya? Ya Ibu. Oke. Mungkin begitu saja dulu hari ini. Karena Ibu sudah bangun juga. Oke, Ibu akhiri dulu hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti Ibu jelaskan ulang lagi tentang contoh soal lagi ya. Karena masih ada 3 contoh soal lagi nih di sini. Baik Ibu. Tapi nanti Ibu share rekamannya juga supaya kalian bisa lihat. Sebelum Ibu kasih Iya, tugas dan sebelum ada di UTS. Karena ini pasti masuk UTS dan masuk tugas juga. Oke. Oke, mungkin begitu dulu hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Zoom hari ini. Maaf kalau situasi kurang kondusif. Nanti kita ketemu lagi mungkin di Mektan 2. Dan tapi Ibu masuk lagi ya, tapi via Zoom sampai UAS ya. Kita via Zoom sampai UAS. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bagus. Oke, Ibu live ya. Ya Ibu. Iya Bu, terima kasih.